Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Mangwindi Buana Putri, saya dari kelas 12 Multimedia 4, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yantra, mantra, dan tantra. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang yantra. Yantra adalah bentuk niyasa yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Misalnya, dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan dalam melakukan upakara puja dengan mengikutsertakan bija, mantra yang sesuai yantra tersebut dengan banyaknya jenis puja, dan setiap puja menggunakan yantra dan mantra yang berbeda. Sehingga, bentuk yantra pun dalam kesusastraan Hindu dibagi menjadi yang pertama ada Bhuprista Yantra. Yantra ini biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu, dan yantra yang hanya ditulis pada selembar kertas atau kain. Yang kedua ada Meruprista Yantra. Yantra ini membentuk seperti gunung atau seperti piramid di mana di bagian dasar penampangnya dibuat lebar atau besar, semakin ke atas semakin mengecil, misalnya seperti bentuk Meru pada bangunan Pelinggih yang ada di Bali. Yang ketiga, ada Meru Parastar Yantra. Yantra ini adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu. Yang keempat, ada Ruram Prista Yantra. Yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala sepegi empat dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk terlungkup atau seperti pundak kura-kura. Yang kelima adalah Patala Yantra. Yantra ini kebalikan dari Meru Prista, yaitu di atasnya berbentuk besar dan di bawahnya kecil. Selanjutnya ada menulis yantra. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis yantra, yaitu waktu, tempat, dan arah penulisan. Setiap mantra memiliki manfaat yang berbeda-beda. Menulis yantra di pagi hari dengan menghadap ke matahari terbit, maka yang ditulis dari arah timur ke barat. Membuat yantra untuk mendamaikan biasanya ditulis pada malam hari dengan posisi menghadap ke utara. Yantra untuk mencapai kesuksesan ditulis pada siang hari dengan posisi menghadap ke utara. Alat untuk menulis yantra, biasanya dalam menulis yantra, pena yang digunakan terbuat dari bermacam-macam jenis, misalnya pena terbuat tangkai melati, tangkai pohon delima, bulu burung, ataupun terbuat dari logam. Selanjutnya ada penggunaan yantra. Yantra berarti apa yang mengendalikan, mendominasi, mengatur, menahan, melindungi atau mencegah. Sebagai contoh, tindakan melipat tangan di depan dewa hanyalah sejenis yantra saja. Ini dimaksudkan untuk mengendalikan pikiran dan tubuh dan memfasilitasi konsentrasi sehingga pikiran dapat berkomunikasi dengan dewa melalui kekuatan kehendak. Untuk materi kedua, ada mantra. Mantra secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man atau manana dan kata tra atau trana yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari kombinasi mantara, mantra merupakan sebuah kata atau kombinasi beberapa buah kata yang sangat kuat dan ampuh, yang didengar oleh orang bijak dan yang dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintasi lautan kelahiran kembali. Inilah yang merupakan arti mantra yang tertinggi. Dalam Nitya Tantra disebutkan berbagai nama terhadap mantra menurut jumlah suku katanya. Mantra yang terdiri dari satu suku kata disebut pinda, mantra 3 suku kata disebut kartari, yang terdiri dari 4 suku kata sampai 9 suku kata disebut wija mantra, 10 sampai 20 suku kata disebut mantra, dan yang terdiri dari lebih dari 20 suku kata disebut mala. Tetapi istilah wija juga diberikan kepada mantra yang bersuku kata tunggal. Selanjutnya ada jenis-jenis mantra. Yang pertama ada mantra yang berupa sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi dari seorang guru atau mantra diksa. Yang kedua ada stotra. Stotra merupakan doa-doa kepada para dewata. Stotra ada yang bersifat umum, yaitu yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Misalnya doa-doa yang diciptakan oleh para rohaniawan ketika memimpin persembahyangan. Sedangkan stotra yang bersifat khusus adalah doa-doa dari seorang pribadi kepada Tuhan untuk memenuhi beberapa keinginan khususnya.
misalnya doa memohon anak dan sebagainya. Yang ketiga ada kavaca mantra, mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Selanjutnya, cara mengucapkan mantra. Yang pertama ada vaikari. Vaikari yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan cara ini akan mampu memecah guna tamas atau kelambanan, ketakutan yang ada dalam diri seseorang. Cocok dipakai bagi para sandaka pemula dan dapat menghancurkan energi negatif yang ada di sekitar pengucapannya. Yang kedua ada upamsu. Upamsu yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja atau berbisik-bisik. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan teknik ini dapat memurnikan guna, rajas atau nafsu. Jika mantra ini diucapkan dengan cara ini, juga dapat memberikan perlindungan atau kavaca dari berbagai gangguan atau lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan sebagainya. Yang ketiga ada manasika. Manasika yaitu mantra yang diucapkan dalam hati, bermeditasi pada jiwa dari mantra seperti arti dari kata-kata suci, tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Kekuatan mantra ini akan dapat membunuhkan kesadaran ilahi pada diri yang mengucapkannya. Sedangkan yang bermeditasi pada irama pernapasan dengan menggunakan mantra disebut ajapa-japa. Selanjutnya ada kualitas mantra. Yang pertama, satwika mantra atau produktif, yaitu dipakai dalam rangka meningkatkan kesadaran ilahi semata-mata untuk memuliakan kebesaran Brahmana dengan segala prabawanya, sehingga muncul perasaan welas asih, cinta, dan pengabdian, terbebas dari ego kepemilikan dan nafsu. Dipakai sebagai media untuk menyeberangkan sang jiwa melewati lautan samsara atau penderitaan kelahiran dan kematian. Yang kedua ada rajasika mantra atau protektif, yaitu kualitas mantra yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, memenuhi keinginan atau kama, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, kewibawaan, kedudukan, dan sebagainya. Yang ketiga ada tamasika mantra atau destruktif, kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang, termasuk ilmu hitam. Yang keempat ada srada. Srada merupakan keyakinan yang mendalam terhadap sebuah mantra yang dipakai media untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang kelima ada bakti. Bakti merupakan perasaan hormat, rindu, cinta kasih yang mendalam terhadap mantra tersebut, memperlakukan mantra itu seperti kita merawat diri sendiri. Yang keenam ada canda. Canda merupakan teknik pengucapan mantra sangat penting keberadaannya. Karena jika sebuah mantra salah memberikan penekanan dan penghalangan sesuai dengan canda atau guru lagu dan guru bahasanya, tentunya akan memiliki arti dan maksud yang berbeda. Yang ketujuh ada kriya. Kriya merupakan kegiatan berupa pemujaan, baik luar maupun dalam dengan pengetahuan tentang arti esoterik dan eksoteriknya, ataupun pemujaan dalam semacam pengorbanan keakuan atau pembakaran segala keinginan. Selanjutnya ada penggunaan mantra. Yang pertama ada nitya karma puja, yaitu pengucapan mantra yang dilaksanakan setiap hari secara rutin, misalnya seperti Trisandhya yang dilaksanakan setiap hari. Yang kedua ada sandhya vadana atau sandhya posana, yaitu pemujaan yang dilakukan pada setiap pertemuan waktu, artinya doa dan pemujaan yang dipersembahkan kepada Tuhan pada pertemuan waktu malam hari dengan pagi hari, tengah hari, dan pertemuan antara sore hari dengan malam. Untuk materi selanjutnya ada tantra. Tantra secara umum dapat diartikan sebagai kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra adalah konsep pemujaan ide sang yang widiwasa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Selanjutnya ada penggunaan tantra. Tantra adalah penggunaan tubuh secara sistematis atau termasuk pikiran perseptual dan bagian-bagiannya atau tattvas untuk transformasi diri dalam relaksi diri, tubuh dan pikiran perseptual membentuk diri yang lebih rendah. Selanjutnya ada pengertian 5M. Untuk M pertama adalah mada, artinya ada dua.
Salah satu arti mada adalah anggur. Bagi mereka yang masih dikuasai oleh insting ragawi siwa yang menganjurkan mereka untuk tetap minum anggur, namun beliau menunjukkan jalannya untuk mengendalikan kebiasaan itu dan akhirnya meninggalkannya. Huruf M berikutnya adalah mamsa. Salah satu artinya adalah daging. Bagi mereka yang makan banyak daging, siwa menganjurkan untuk meneruskannya, namun dengan pemikiran rohani dan akhirnya mengendalikan serta meninggalkan kebiasaan itu. Bagi praktisi tantra yang lebih halus, mamsa berarti lidah dan berhubungan dengan kelatihan rohani pengendalian ucapannya. Matsya, huruf M yang ketiga, berarti ikan. Bagi praktisi yang masih berpikir ragawi, siwa mengajarkan hal yang sama seperti anggur dan daging. Huruf M berikutnya adalah mudra. Mudra hanya mempunyai arti spiritual dan tak ada hubungannya dengan praktik yang lebih kasar. Huruf M terakhir adalah maituna, dan ini yang banyak menimbulkan keracunan mengenai tantra. Maituna berarti persatuan. Selanjutnya ada manfaat kundali. Yang pertama ada melepaskan trauma masa lalu, yang kedua memperbaiki sikap mental yang kurang baik, yang ketiga ada meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi, yang keempat ada kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi, yang kelima ada melancarkan peredaran darah, yang keenam ada membersihkan kotoran-kotoran eterik, yang ketujuh ada memperbaiki sistem metabolisme tubuh, yang kedelapan ada membersihkan cakra-cakra dan jalur-jalur energi, yang kesembilan ada memurnikan getaran atau vibrasi energi pada tubuh. Dan yang terakhir adalah rangkuman dari semua materi tersebut adalah yang pertama, yantra. Yantra bukanlah sesuatu yang magis atau tahayul, akan tetapi sebuah instrumen rahasia yang mampu memanfaatkan untuk mencapai tujuan atau memenuhi keinginan dan ambisi. Yang kedua ada mantra. Mantra adalah kata-kata atau kalimat atau suara khusus yang mengandung kekuatan atau daya magis. Yang ketiga ada tantra. Tantra adalah ilmu pengetahuan tertinggi dari semua Weda. Ilmu tantra tidak diajarkan tetapi diturunkan. Dan yang terakhir, kaitan antara yantra, mantra, dan tantra dapat dilihat dari upacara yatnya yang dipuput oleh Sang Sulinggi. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.